Jadi baik pembuktian dari dalam Alkitab, saya tunjukkan tidak ada satupun kosakata Ibrani yang muncul dari ucapan Yesus dan para rasul. Malah saya buktikan semuanya bahasa Aramaik. Kemudian penjelasan ensiklopedia Yahudi dari profesor-profesor Yahudi menjelaskan bahasa yang dipakai orang-orang Palestina abad pertama adalah Galilean Aramaik. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat. Dan insyaallah, dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan aras Allah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan kali ini ya, saya akan meneruskan video yang sudah saya upload tadi ya, yang dimana sesi pertama sudah saya upload ya, sudah usai, dan ini sesi kedua yang dimana semakin seru saja kaum muslimin ya, perdebatan antara Kristen versus Kristen ini ya. Mereka merebutkan tentang bagaimana manuskrip asli ya, manuskrip kuno yang asli mereka pertanyakan gitu ya, padahal ini Kristen sama Kristen, dan yang kita semua tahu mereka sama-sama mengimani Bible sebagai kitab sucinya, namun mereka saling mempertanyakan keabsahan ataupun keaslian ya, ataupun kebenaran di dalam kitab mereka itu sendiri, yang bikin kita ya bersyukur sebagai umat muslim ya, ketika umat muslim ditanya perihal masalah Al-Quran ya, bagaimana keabsahannya, bagaimana kapan dituliskannya, itu kan jelas ya, berbeda dengan kitabnya orang Kristen yang dimana tidak jelas siapa penulisnya. Oke, demikian kaum muslimin videonya. The Lord, guru, sang guru. Ini untuk bahasa Indonesia. Bagaimana dengan nama diri? Tidak pernah seperti ini. Yesua jadi Yesua, Allah jadi Allah. Obama jadi The Obama, nggak ada seperti misalkan ini ya, nggak ada sang Handri itu. Ya, misal pilih moderator aja ini supaya nggak stres-stres ya. Yang ada adalah ini. Jadi harus bisa bedakan sebutan dan nama diri. Tadi ngomong panjang lebar Pak Gracia ini, saya setuju. Tapi bedanya, kenapa harus disamakan antara nama diri dengan sebutan? Ini harus dibedakan. Kalau sebutan bisa dijamakkan, nama diri tidak bisa. Gak iso akeh. Ini contohnya. Tadi namanya Musanah ya, dalam bahasa Arabnya Musanah. Ibrani El Eloah, jamaknya Elohim. Aram El Elah Allaha. Nah Arab untuk ilah atau ilah dalam bentuk tunggal, jamaknya bukan Allah tapi aliha. Jadi bentuk jamak dari ilah atau il itu aliha. Allah mana? Nggak ada di sini Allah. Jadi memang Allah adalah nama diri. Makanya syahadat saudara kita, mereka mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain nama diri Tuhan mereka. Jadi ini tunggalnya, jamannya ya, El, Elohim, Ilah, Aliha, God, tinggal nambah S. Kalau Tuhan bahasa Indonesia tinggal 2 kali Tuhan. Yesus ini nggak ada, jamaknya nggak ada. Musa juga gitu, Allah juga nggak ada jamaknya. Saya tanya kalau Allah itu sebutan jamaknya apa? Bingung orang jawab, karena memang tidak ada. Tapi kalau Ilah jamaknya adalah Aliha. Jadi karena tidak ada jamaknya, karena memang nama diri ini bukan sebutan nama diri. Makanya selalu saya tekankan harus bisa bedakan sebutan umum dengan nama diri. Elohim itu sebutan. Boleh orang yang menyembah berhala ngomong kepada batu, ini Elohimku, betul, kan itu sebutan. Ini Tuhanku, boleh. Tapi kalau nama diri ya beda. Ya ini seringkali saya jumpai. Mengapa masih menyebut nama A dalam ibadahnya? Kan berpikir yang penting Tuhan tahu hati kita. Mau dipanggil apa saja, tidak masalah dipanggil apa saja. Tuhan tuh tahu hati kita. Tak jawab, wes we ya. Tuhan tahu hati kita sudah lama. Dia maha tahu. Kita diam aja Tuhan tahu kok. Kita nggak berdoa Tuhan tahu. Tapi Tuhan ingin kita mengungkapkan hatinya. Jadi
kalau saya jawab, yang penting Tuhan tahu hati kita. Betul, saya setuju. Tapi masalahnya kita yang tidak mau tahu hatinya Tuhan. Itu masalahnya. Kita mau egonya saja. Tuhan tahu isi hati kita, tapi kita tidak mau hatinya Tuhan. Dia mau dipanggil apa? Makanya saya katakan sekali lagi, saya ulangi lagi, jangan ikuti saya. Dan juga supaya adil, jangan ikuti Pak Gracia. Betul Pak ya? Pasti setuju semua. Ikuti apa? Kita punya akses 24 jam ke atas. Kita punya Roh Kudus yang bisa membimbing kita berdoa, minta jawaban sama Tuhan. Tuhan, berkenankah engkau dipanggil A? Di sini saya tantang juga, karena saya sudah pernah ditantang dan saya sudah lakukan itu. Jadi jangan ikuti A, jangan ikuti B, jangan ikuti siapa, ikuti Roh Kudus yang berbicara pada kita. Pasti nggak akan salah. Jadi saya katakan kalau ada dua anak bertengkar tentang nama saya, Bapak mau dipanggil ini, Bapak enggak mau dipanggil ini. Tanya kepada saya, mau enggak? Kalau saya katakan mau, silakan, nggak masalah kan gitu. Tapi kalau tidak mau, ya lihat saja ke depannya nanti. Ya, saat ini. Tunjukkan ayatnya kalau Tuhan berkenan dipanggil dengan nama apa saja. Sebentar ya, 3 menit lagi. Tidak ada Tuhan berkenan dipanggil dengan nama apa saja. Yang ada dipanggil sebutan dengan sebutan apa saja boleh, tapi nama apa saja nggak boleh. Ada yang Yesus dipanggil Ahmad, ya Ahmad, ya siapa lah, ya Abdullah gitu. Ya aneh rasanya. Kalau ya Tuhan, ya Gusti, silakan, bisa bedakan. Saya ulangi lagi, dan segala hal kuburin pangan, jangan kamu menyebut nama ilah lain, karena Tuhan itu Tuhan yang pencemburu. Ini hatinya Tuhan. Tuhan ingin namanya dipanggil. Ada banyak nanti, nggak sempat karena waktunya pendek, tetapi ini saja dulu. Dasarnya cuma satu. Yang pertama, apa yang dalam Alkitab, lakukan itu. Yang tidak ada, jangan lakukan. Gitu. Dan saya tidak mau kalau nama Tuhan saya ditaruh di belakang. Tuhan katakan jangan menambah, jangan mengurangi. Sudah dikurangi, ditambahkan nambah baru di situ. Loh, ini kerjaannya sopo ini? Kerjaannya sopo ini? Sehingga orang Islam tidak mengenal nama Tuhannya. Ini saja. Oke, tepuk tangan. Ya, makin seru. Ya, jangan bingung. Ya, makanya belajar Alkitab gitu loh. Saya aja tahun berapa itu ya? Saya ini terus akhirnya ngorek-ngorek gitu ya. Dan akhirnya sebenarnya saya mendapat banyak sekali. Sedikit tadi bicara masalah nama apa nggak bisa dirubah, itu ada itu sebenarnya kalau ada jawabannya itu ya. Nanti mungkin Pak belum bisa menanggapi banyak hal ya. Deborah itu bahasa Yunaninya apa, Ibrani ada, jelas sekali. Oke, terima kasih. Ada break bagi kita. Ini saya kasih 8 menit ya, 8 menit aja. Saya sepakat dengan dibilang nggak usah ikut saya, nggak usah ikut Pak Puspito. Tapi saya ingin tegaskan, ikuti Yesus dan para rasul. Sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Pak Puspito. Saya sudah tanya berkali-kali dan tidak ada yang bisa jawab. Bisa enggak Pak Puspito tunjukkan bahasa perjanjian baru dalam bahasa Ibrani yang ditulis oleh rasul-rasul? Kalau dari abad pertama Pak Puspito enggak bisa kasih, saya mau nunggu deh yang dari abad ketiga. Abad ketiga enggak ada, aku tunggu yang abad ke-7. Abad 7 enggak ada, saya minta yang abad 10. Abad 11, 12. Jangan abad 16 Pak, kalau 16 saya sudah punya. Karena saya percaya sama Yesus dan rasul-rasul ini adalah orang-orang pilihan. Dan mereka dengan sadar menulis kata kurios dan theos, tidak menulis Yahweh sama sekali. Oleh karena itu saya minta bukti, bukan perang tafsir, mana perjanjian baru dalam bahasa Ibrani, tunjukkan ke saya. Ya, ini pertanyaan yang sudah lama dan selalu ditanyakan dalam seminar seperti ini ya, diskusi seperti ini. Perlu diketahui bahwa ketika abad pertama terjadi antisemit itu anti Yahudi. Gini Pak, saya nggak perlu uraian. Saya kan tanya bukti, jadi cukup Anda bilang ini Pak Gracia buktinya disimpan. Bentar, ini ada dasarnya Pak. Loh, jadi saya tanya bukti, Anda kasih tafsir, penjelasan. Bukan tafsir, bukan tafsir. Jadi buktinya saya katakan
tidak ada karena sudah dimusnahkan semua. Yang musnahkan siapa? Itu makanya saya katakan tadi bahwa ceritanya awalnya antisemit. Ketika Titus datang menghancurkan, semuanya sudah dimusnahkan. Manuskrip abad pertama ada ratusan Pak ditemukan. Kok bisa Anda ngomong? Makanya saya bilang kita tuh harus belajar. Tidak pernah ada manuskrip bahasa Ibrani karena Yesus dan karena fakta sejarah mengatakan profesor-profesor Yahudi semua nulis di abad pertama mereka ngomong bahasa Aramaik. Bahasa Ibrani yang dipakai itu Ibrani Aramaik, maksudnya Gabata itu batu yang diduduki sama Pilatus. Bahasa Ibraninya batu apa? Ebed. Hakal dama tempat darab. Tanah bahasa Ibraninya apa? Eretz. Itu hakal dama. Ayo anak bangkitlah. Tali takumi. Anak dalam bahasa Ibrani apa? Yaar atau Yelet. Semua kata-kata yang katanya bahasa Ibrani di Alkitab itu bahasa Aramaik semua. Jadi Anda bohong kalau mengatakan pernah ada. Ini loh saya bawa bukunya dan sudah saya fotokopikan bahwa dari puluhan ribu manuskrip abad pertama dan abad-abad berikutnya tentang perjanjian baru, bahasa Ethiopia kuno ditemukan, bahasa Slavik ditemukan, Aramaik, bahasa Latin kuno, Yunani, tapi satu pun tidak ada bahasa Ibrani. Sangat aneh saudara. Kalau kita ngomong Yesus berbahasa Ibrani, Rasul-Rasul berbahasa Ibrani, satu biji pun tidak ditemukan. Aneh sekali. Menjawabnya dulu. Ya dijawab, tidak ada. Iya. Cuma alas, tapi dia berkelit bahwa itu sudah dibakar. Bukan berkelit, sudah saya katakan seperti itu. Kalau nggak mau terima ya nggak masalah kan. Tapi sudah saya katakan, sudah saya jawab. Tidak ada kan? Tidak ada. Ya, karena sudah musnah. Tapi saya ingin tahu ya, ini kelanjutan seperti tadi. Bapak katakan bahwa penulis perjanjian baru adalah di dalam Roh Kudus pakai bahasa Yunani dengan adanya manuskrip yang ditemukan 5.700 sekian Yunani. Sekarang saya nanya Bapak, saya bawa ke museum di tempat manuskrip Yunani itu ada. Saya minta tolong tunjukkan yang tulisan asli Matius, tunjukkan yang tulisan asli Yohanes dan seterusnya. Bisa nggak? Yang asli tidak ditemukan. Ya, sama kan? Tunggu dulu. Yang ada salinan dari abad pertama. Anda semua boleh klik di Google. Enggak, masalahnya seperti ini Pak. Tadi Bapak bilang Tunggu dulu. penulis asli perjanjian Yunani. Saya minta yang abad pertama. Enggak, tadi itu Bapak salinan. waktu menerangkan di menerangkan di seminar, Bapak katakan penulis asli penulis asli perjanjian baru adalah bahasa Yunani, Ya. didasarkan dengan manuskrip yang 5.000 sekian, 700 sekian. Makanya saya katakan seandainya sekarang kita masuk dalam museum, tunjukkan salah satu tulisan asli Matius itu yang mana? Itu udah ada hubungannya. Loh, ada. Tunggu dulu. Yang saya bisa tunjukkan, Anda bisa ketik di Google. P46. Itu papirus tulisan-tulisan Paulus dari tahun 80. Saya bisa tunjukkan, Anda yang buktikan sendiri di Google. P66. Injil Yohanes dari tahun 120. Yohanes mati tahun 9. Injil Yohanes dari tahun 120. Yohanes mati tahun 95. Jaraknya 30 tahun. Paulus mati tahun 64 dipenggal sama Nero. Tulisan Paulus tertua tahun 80 udah ditemuin. Dan yang kayak begini ribuan gitu loh. Nah, kalau memang mereka hidup berbahasa Ibrani, nyebut Yahweh, aku nggak minta ribuan. Terlalu ya nggak enak ya, aku kan punya ribuan naskah toh. Aku minta satu toh, ada nggak? Nggak ada, dia bilang. Tapi katanya dibakarin. Siapa yang bakar? Salinannya banyak. Kedua, tadi saya ingin tanya ke Bapak, ini sudah cukup ya? Saya mau tanya kedua. Tadi Anda ngomong tentang Allah itu bukan dari kata al-ilah dengan berbagai uraiannya tadi, dengar toh? Saya katakan kata Allah tidak bisa dijamakkan karena memang Allah itu kata dari al-ilah, di mana al-nya itu nyambung, hamzahnya dibuang. Dan yang ngomong itu bukan saya loh. Alhamdulillah saya fotokopikan. Yang beli tadi Anda bisa lihat. Ini tafsir At-Tabari. Tafsir Al-Quran tertua. Dan orang muslim kalau dengar nama At-Tabari langsung hormat. Karena ini tafsir Quran, ini bil ma'ruf. Tafsir birayi. Tafsir berdasarkan hadis. Ini yang tertua. Di dalam tafsirnya, di dalam surat Al-Fatihah,
Anda bisa lihat, saya fotokopikan, saya bagikan. Kata al itu berasal dari kata al-ilah. Sekarang Anda kepingin percaya sama orang Indonesia tadi yang ngomong bahasa Arab, atau sama At-Tabari, ulama tersohor Islam? Saya masih punya dokumen yang lain ya, yang saya tunjukkan pada waktu debat di Surabaya. Sibawai, penulis tata bahasa Arab tertua di dunia, mengatakan Allah itu adalah dari kata al-ilah. Jadi kata yang mengandung kata al tidak akan mungkin dikasih kata ganti milik. Allahku di dalam bahasa Arab tidak mungkin. Alnya harus hilang dulu menjadi ke kata dasarnya, baru bisa digandeng dengan kata ilahi, Allahku. Demikian juga kalau dia mau dijamakkan, kata sandangnya harus hilang dulu. Dan ini tidak hanya terjadi di kata Allah loh Pak, ini ada orang Arab loh di sini. Semua kata yang mengandung kata al tidak mungkin bisa dijamakkan, alnya harus hilang. Al-Kanisa, Al-Kitab, al semua tidak mungkin bisa dijamakkan. Kalau mau dijamakkan, alnya hilang. Jadi itu berlaku umum Pak. Jadi saya sudah sanggah kepada Bapak bahwa orang Muslim, penulis tata bahasa Arab tertua Sibawai mengatakan al-ilah, Allah dari kata al-ilah. Tafsir yang saya fotokopikan yang Anda baca, Anda bisa lihat. Ketiga, tafsir Quran yang terindah ditulis oleh Samaksari, tafsir Al-Kasaf. Saya tidak akan fotokopikan karena itu bahasa Inggris, bahasa Arab semua. Tapi saya bagikan di Surabaya waktu itu, mengatakan al-ilah. Jadi, dan juga saya fotokopikan kamus bahasa Ibrani Arab ini loh. Elohim, terjemahannya Allah. Saya bawakan Alkitab ini loh. Ini Yunani Arab, ditulis oleh pakar-pakar Yunani dan orang Arab. Theos, bahasa Arabnya Allah. Ini perjanjian lama Ibrani Arab. Yang ngomong ini orang-orang yang ngerti bahasa Ibrani dan bahasa Arab, bahwa Elohim terjemahannya Arab. Jadi Allah itu bukan nama pribadi. Saya tantang kalau ada orang Muslim di sini, saya sebutkan nama At-Tabari, penulis tafsir tertua. Saya sebutkan nama Sibawawi, penulis tata bahasa Arab, grammar tata bahasa Arab tertua di dunia. Dan saya sebut nama Samaksari, penulis tafsir terindah. Tutup mulut semua Pak. Siapa yang berani ngomong sama saya? Karena apa? Menyanggah argumentasi saya itu menyanggah apa? Menyanggah At-Tabari, menyanggah Samaksari, menyanggah Sibawai. Jadi kalau tidak ngerti bahasa Arab, jangan mengajarkan yang tidak sesuai. Kira-kira begitu. Nah, tanggapan saya itu gini. Saya jangan ikut saya ya. Anda tidak usah percaya saya. Benar yang dibilang oleh Bapak Puspo itu benar. Tapi saya mengikuti Yesus dan contoh para rasul. Bagiku itu yang paling sempurna. Tunjukkan Pak satu ayat. Yesus menyebut secara vulgar Yahweh. Paling banter singkatan Haleluya. Yahnya toh, tidak pernah Yesus ngomong Haleluya Yahweh. Paling-paling Yesus ngomong kitab Yeremia. Yahnya itu Yahweh loh. Nama saya Armia dalam bahasa Arab, bahasa Ibraninya Yeremia. Yeremia itu Yahweh ditinggikan oleh Yahweh. Obadiah, bahasa Ibraninya Obadiah, Yahnya itu Yahweh. Yoyakim, Yohnya itu Yahweh loh. Sakaria, Yahnya itu Yahweh loh. Yang kayak begini saya baca loh. Tapi Yahweh secara vulgar, tunjukkan Pak. Tuhanku pernah enggak ngomong secara vulgar dan mengharuskan seperti Anda? Tunjukkan satu ayat aja. Kalau Anda bisa tunjukkan, saya mungkin akan mengikuti Yesus seperti yang Anda tunjukkan buktinya tadi. Ya, saya ngomong berdasarkan bukti, bukan permainan tafsir demi tafsir, tafsir demi tafsir. Monggo. Ya, pertanyaan sama seperti seseorang Muslim tanya, mana kata Tritunggal dalam Alkitab? Kalau Bapak ditanya seperti itu, pasti Bapak jawabnya nggak ada. Iya. Ada di situ. Jawab dulu ya. Ya, Jawab itu, dulu, baru. itu jawaban. Iya. Jadi kalau pertanyaan seperti itu sama dengan seorang Muslim bertanya mana kata Tritunggal, jelas nggak ada. Tapi Bapak mesti ngomong ada di situ, tapi tidak ada. Kan gitu. Kata Tritunggal jelas nggak ada, tapi ada. Kalau Yesus nyebut Yahweh ini, Pak.
Jadi perhatikan ini, nggak tahu Bapak cara melihatnya ini bagaimana. Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan beritahukannya supaya kasih yang kau berikan padaku adalah mereka. Lah, Jadi seperti itu. gini, yang ngomong Tritunggal ya, saya 5 jam debat di Unmu Surabaya dengan orang yang ngakunya Profesor Menahem Ali. Anda bisa lihat. Kata Tritunggal nggak ada, tetapi rumusan Tritunggal ada. Nah ya itu masalahnya Pak, itu juga gitu. Tunggu dulu, saya belum selesai. Tu onoma tu pater kaitu huio kaitu agiok pneumatos. Di dalam bahasa Yunaninya, Matius 28 ayat 19, ada suatu kalimat yang janggal. Di dalam nama bentuk tunggal, ada satu nama, ada satu oknum, ada satu substansi yang terdiri dari Bapa, Putra, Roh Kudus. Yesus ngomong tu onoma, bentuk tunggal, bukan tu onomata, nama-nama. Akhirnya orang Kristen, bapak-bapak gereja menjelaskan, ini ada satu substansi, ada satu wujud, tapi kok terdiri dari Bapa, Putra, Roh Kudus. Untuk memperjelas ucapan Yesus disebut, inilah yang disebut Allah Tritunggal. Tritunggal itu untuk menjelaskan kata Matius 28 ayat 19. Kalau kayak gitu pun banyak Pak, saya bisa balas sama orang muslim. Ilmu kalam kamu percaya Allah punya 20 sifat, tunjukkan ayatnya, kan tidak ada. Mengenai nama itu beda dengan yang di sini Pak, beda banget. Silakan Bapak nazirkan ayat ini. Yang tertulis apa? Masyemo, namamu toh. Sedangkan di perjanjian lama kata Yahweh muncul banyak sekali enggak? Saya bawa Alkitab ini loh, terbitan LAI, 2 bahasa Ibrani dan Indonesia. Di sebelah kiri, monggo bisa lihat. Siapa yang belum lihat ini monggo lihat. Lihat enggak apa-apa, kamu jangan tahu sama saya tidak menggigit. Bukan, itu Ibrani sebelah kiri, sebelah kanan Indonesia, itu terbitan LAI. Kata Yahweh muncul berkali-kali dan sak bajek Pak, sak bajek. Lah kok tiba-tiba sekarang hanya muncul namamu? Nggak wajar dong. Yesus dan para rasul tidak mempertahankan kekeh seperti Bapak, harus ada nama Yahweh. Hanya namamu. Yang dimaksud namamu siapa? Ya wis ngerti. Bapak kami yang di surga. Sing diucapkan apa? Bapak kami yang di surga. Sing dimaksud apa? Ya wis ngerti. Kira-kira gitu Pak. Jadi ini hubungannya dengan salinan tadi. Makanya tadi saya katakan Bapak mendasarkan penulis perjanjian baru itu adalah bahasa Yunani berdasarkan 5.000 sekian. Berdasarkan bukti-bukti abad pertama sampai yang berikutnya. Tapi itu ingat, ada bahasa itu Ibrani. Salinan saja, salinan kopian, bukan tulisan asli. Bener, sekalipun itu salinan itu dari abad pertama Pak. Sekarang saya nggak minta Bapak yang asli Ibrani dari abad pertama. Salinannya tok satu banding 5.700 ya apa coba? 1 biji dibanding 5.701 satu. Jadi ketika Tuhan saya nggak minta berkata 5.000 banding 5.000 loh. Aku minta satu tok. Jadi kalau tidak bisa menunjukkan penulis asli dari salinan itu, tentu tidak bisa langsung gegabah ngomong penulis asli perjanjian baru ada bahasa Yunani, sekalipun dari abad pertama. Kita tidak bisa menentukan yang mana autograf. Autograf itu Injil yang asli ditulis oleh para rasul langsung. Ya itu masalahnya. Bapak nggak bisa menentukan, tapi Bapak langsung memvonis bahwa rasul-rasul menulis di dalam bahasa Yunani. Itu masalahnya. Duh, bukan. Tapi saya bisa tunjukkan manuskrip-manuskrip perjanjian baru. Ya. Yang tertua dari abad pertama. Tertua, tapi ingat itu salinan Pak. Iya, orang betul. lain yang menuliskannya. Kalau gitu aku minta Anda yang salinan deh. Jangan yang asli. Aku minta yang salinan bahasa Ibrani. Sudah saya katakan tadi sudah dimusnahkan. Nah, jadi hanya ada teori-teori Pak. jadi saya menunjukkan bukti dia berteori. Betul nggak? Buktinya tetapi itu bukan ditulis oleh Matius, tulisan asli tangan Matius Pak. Tidak ada yang bisa menentukan autograf. Iya, kalau tidak bisa, jadi tidak bisa. Kecuali Bapak bilang, saya menduga penulis asli bahasa Yunani, silakan menduga. Tapi kalau dipastikan divonis, tidak ada seorang pun yang tahu Pak. Pak, kita ini ngomong gini ya. Dia memaksa. Kalau saya Bukan memaksa, tetapi Bapak tidak bisa menunjukkan dari 5.000. Saya ajak ke museum, tunjukkan tulisan asli, tulisan tangannya Matius. Tentu tidak bisa. jelas nggak ada. Lah ya itu, jelas tidak ada. Berarti kenapa Bapak memvonis bahwa tulisan asli para rasul adalah Yunani? Gini. Nah, yang menjadi menarik,
Ini loh, ada di fotokopi. Kumpulan-kumpulan naskah-naskah tertua Perjanjian Baru selama 1500 tahun lebih, satu pun tidak ditemukan dalam bahasa Ibrani. Bahasa Yunani 5.000, bahasa Latin ditemukan daerah Eropa 10.000 dari abad kedua yang tertua. Artinya yang Anda ajarkan itu asumsi tanpa bukti. Oleh karena itu kita harusnya rendah hati dong. Iya kan? Bapak bilang kita nggak perlu sejarah, harus Alkitab. Sekarang saya tanya, kok Anda percaya Injil Matius itu ditulis Matius? Sehingga kalau kita khotbah, mari kita buka Matius sekian pasal sekian. Di dalam naskah asli, kata Matius sebagai penulis Injil dari Matius pasal 1 ayat 1 sampai Matius 28 ayat 21 tidak ada yang nulis. Kok kita percaya itu Matius? Siapa yang nambahkan itu? Kok Anda bisa percaya? Mari kita buka Injil Lukas, buka Lukas semua. Cari nama penulis Injil Lukas dari Lukas pasal pertama sampai pasal terakhir. Kalau surat-suratnya Paulus ada semua loh. Dari Paulus hamba Kristus, rasul segala macam ada. Tapi 4 Injil dan kisah para rasul penulisnya tidak ada. Tapi kok Anda tahu itu Matius? Itu kan karena ditambahkan, dijelaskan oleh bapak-bapak gereja, bukan? Ngerti enggak? Artinya Anda jangan hanya berdasarkan pemikiran Anda bahasa hanya Alkitab doang, kita enggak perlu yang lain. Keliru Pak nanti Anda. Artinya apa? Injil Matius, Injil Markus, Lukas, Yohanes, kita bisa memberikan nama Injil menurut Markus. Itu ditambahkan oleh bukan para rasul, tapi bapak-bapak gereja yang tahu itu tulisannya Matius, itu tulisannya Lukas, Markus, Yohanes. Sampai sekarang kita tahu. Kalau enggak percaya tunjukkan Pak nama Matius di dalam Injil Matius kalau ada. Nama Yohanes di Injil Yohanes kalau ada, gue bilang. Tunjukkan kata nama Lukas, penulis Injil Lukas di kitab Injil Lukas. Markus juga, kalau bisa nemukan. Kira-kira begitu. Jadi ini pentingnya saudara, kita harus belajar. Pertama memang ini, petunjuk iman tidak bisa keluar dari Alkitab. Tapi untuk menjelaskan hal-hal yang ada di dalam Alkitab, kita perlu banyak informasi. Kayak Agnostos Theo, Anda kan tidak tahu kalau tadi saya belum ngomong bahwa itu nama dewa yang baru muncul di zamannya Parmenides. Itu ada di bukunya Plato, The Law, kitab yang pertama. Nangkep enggak? Anda mungkin baru sadar bahwa kata Injil Matius, Injil menurut Matius itu, kata Matius itu tambahan itu. Di dalam naskah-naskah aslinya tidak pernah ada kata Matius. Artinya kita perlu apa? Dengar apa kata bapak-bapak gereja. Supaya dalam iman kita nggak keliru gitu loh. Nah sekarang pertanyaannya saya gini, Yesus orang Yahudi tidak dilarang menyebutkan kata Yahweh secara vulgar kecuali imam. Dan rasul-rasul pun juga mengikuti tradisi itu. Apakah menurut Bapak Yesus dan para rasul itu sesat, masuk neraka, atau orang-orang yang tidak perlu dipatuti? Monggo Pak. Nah tadi belum selesai Pak ya. Bapak bilang asumsi, ternyata Bapak sini itu asumsi. Ya. Loh, saya tidak asumsi. Ya. Yang Bapak tanyakan tulisan asli, saya tidak bisa nyebutin. Nah itu makanya berasumsi Tapi bahwa penulis Perjanjian Baru ternyata asumsi Bapak adalah bahasa Yunani. Padahal tidak pernah ditemukan tulisan tangannya Matius. Yang bisa saya tunjukkan berkali-kali ini Bapak gimana? Salinan dari tulisan asli dari bahasa Yunani 5.700. Itu salinan Pak. Iya, salinan. 5.700. Iya. Nah, sedangkan kamu jangankan yang asli, salinannya satu aja bisa enggak? Sudah saya katakan itu Tidak, sudah dong. dimusnahkan ketika ada gerakan antisemit. Tidak ada itu Pak. Ada Pak. Kalau Bapak ngomong nggak ada, ada. Tapi kalau nggak percaya silakan. Tidak ada Pak. Tidak Saya ada katakan Injil. ada gerakan antisemit sehingga Kalau nama-nama ada- Yahudi, sebentar Pak, nama Yahudi hilang semua. Yang ada nama-nama Yunani. Antisemit. Kenapa kita tahu Matius? Kenapa kita tahu Lukas? Itu nama-nama Yunani. Semuanya dimusnahkan, yang diizinkan adalah naskah-naskah Yunani, nama-nama Yunani. Padahal kita tahu namanya adalah Matiyahu atau Matai bahasa Aramnya. Matayah. Matius itu Matayah, Yahnya Yahweh loh. Tapi ya itu. dan tertulis Matayah. Kenapa Bapak tahu kok itu Matiyah? Atau Pak. Matai? Bukan Matius, karena sudah dimusnahkan dan nama-namanya sudah hilang semua. Itu gerakan antisemit. Ini suatu informasi bohong yang harus saya lawan. Silakan Pak. Tidak pernah ada Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Ibrani. Dibakar pun tidak ada. Yang dibakar itu semua bahasa Yunani. Namanya infonya Bapak kurang. Jadi Di mana kalau gitu dokumennya sayang? bukan dokumen Pak, file-file ada. Tentu nggak bisa Itu dibakar di sini.
Abad 19. Sebentar. Jangan Abad nanti 19. Anti-Semit itu dari kata kembali Kesem, anti Yahudi. anti Yahudi. Itu gerakan abad 19 kan hubungannya. Ada Pak? Ini salah satu kitab suci yang dipakai di zaman Yesus ya saudara. Anda bisa baca apa namanya? Targum Onkelos, The Bible in Aramaic. Perjanjian baru di abad pertama itu namanya Targum. Ini loh saya bawa Targum Onkelos. Ngapain Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dalam bahasa Aramaik? Targum itu nggak hanya Targum Onkelos yang saya bawa ini loh. Ada Targum Yonatan, Targum Yerusalmi, macam-macam. Kenapa Perjanjian Lama kok diterjemahkan beramai-ramai dalam bahasa Aramaik? Ini loh saya bawa dokumennya. Jadi informasi Anda itu bohong. Andai kata Alkitab dalam bahasa Ibrani ada dibakar, jikalau orang-orang Ibrani berbahasa Ibrani, salinannya pasti ada banyak. Lah ini salinannya 16 abad loh ketemu. Ini pun dari tahun 1555 hanya Injil Matius tok. Hebrew New Testament baru dibuat tahun abad 19. Sampai tahun 1555 hanya Matius tok. Jangankan yang asli, yang salinan aja tidak ada selama 1600 tahun. Nah ini loh. Jadi saya ini ngomong pada waktu saya mengambil kesimpulan itu berdasarkan dokumen-dokumen dan bukti. Bahasa Yunani abad pertama ada ratusan, abad berikutnya total ada 5.700. Dan ensiklopedianya orang Yahudi. Ini orang Yahudi yang ngomong ya, saya tidak kepinter, saya bukan orang pinter. Ini orang, saya itu ngutip dari orang-orang ini loh. Mengatakan di zaman Yesus orang-orang berbahasa Aramaik dan bahasa internasionalnya bahasa Yunani. Anda kalau ke Israel, prasasti dalam bahasa Yunani terlalu banyak. Ini. Jadi kalau saya ngomong yang dibilangkan itu tidak ada di dalam fakta sejarah. Bapak lebih hebat dari penulis ensiklopedia ini. Ini orang Yahudi semua loh Pak. Profesor-profesor loh. Fotokopinya sudah Anda bawa. Anda jangan ngarang-ngarang cerita yang memang itu tidak terjadi gitu loh. Ayo sebutkan satu bahasa Ibrani dalam perjanjian baru. Yang benar-benar bahasa Ibrani saya tunggu. Tadi sudah saya katakan pertama kali saya megang. Tidak kutipan aja. Kalau Yesus saja berbahasa Ibrani kan di dalam Injil Yohanes kan ada banyak. Ini masih ada berbagai pendapat Pak. Saya berbagai sumber sudah saya baca. Kita harus tahu di tulisan di atas kayu salib hanya ada 3 bahasa Pak. Latin, Yunani, dan Ibrani. Iya. Tidak ada bahasa Aram. Iya. Jadi kadang-kadang orang berpikir ternyata Ibrani itu Ibrani Aram. Tidak ada satupun di dalam perjanjian baru tulis bahasa Aram. Justru Golgota, Gabata yang Bapak tulis tadi kalau dibaca dalam Alkitab adalah bahasa Ibrani. Kemudian Yesus ketika memanggil Paulus itu di dalam bahasa Ibrani Pak. Oke, ya kan? Bisa Pak, saya pinjam ini Pak ya. Di dalam Alkitab itu banyak dikatakan menurut bahasa Ibrani ini, menurut bahasa Ibrani ini. Saya Ya, akan tunjukkan. ini kurang 3 menit ya. Kurang 3 menit. Ini ya. Ini saudara. Ini katanya bahasa Ibrani, Bethesda kolam. Anda lihat di kamus bahasa Ibrani, kolam itu apa? Bereka. Yohanes bilang Gabata, tempat duduknya Paulus, katanya bahasa Ibrani. Setelah diselidiki, itu bukan bahasa Ibrani. Bahasa Ibraninya batu itu apa? Ebed. Golgota, katanya bahasa Ibrani. Lihatan tengkorak di dalam bahasa Ibrani, Galgulet. Bukan Golgota. Golgota itu bahasa Ibrani. Saya bawa ini loh Pak, Alkitab Ibrani Aramaik, terbitan Yerusalem. Ini Alkitab Ibrani Aramaik, sebelah kiri Ibrani, sebelah kanan Aramaik. Kata Golgota itu ada di Aramaik, Galgulet ada di Balang Ibrani. Rabuni artinya guru. Rabuni bukan bahasa Ibrani. Bahasa Ibraninya guru, rabbi, rabbai
atau moreh, tapi dia menggunakan kata Aram Rabuni. Nih contoh lagi, talita kumi, hai anak bangkitlah. Anak itu bukan talita, talita itu bahasa Aramaik. Anak dalam bahasa Ibrani yelet atau naar. Harusnya Yesus ngomong naarkum atau yeletkum, tapi kok ngomong bahasa Ibrani? Ayo lagi, Evata, terbukalah. Bahasa Ibraninya ini Anda bisa lihat di Alkitab Ibrani Aramaik ya. Bahasa Ibraninya tafata, tapi bahasa Aramaiknya hifata. Eloi Eloi lama sabachthani, katanya bahasa Ibrani toh. Coba Anda lihat di sini ini loh. Mazmur 22 nih. Mazmur 22 ayat 1 bahasa Ibraninya apakah Eli Eli lama sabachthani? Anda keliru. Bunyinya dalam bahasa Ibraninya apa? Eli Eli lama asaftani. Yesus ngomong apa? Asaftani apa sabachthani? Sabachthani itu dari Targum. Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Aramaik nulisnya Eli Eli lama sabachthani. Kalau bahasa Ibrani yang asli ini loh, Mazmur 22 ayat 1, Eli Eli lama asaftani. Asaftani atau sabachthani yang keluar dari mulut Yesus. Bahasa Aram itu. Ayo. Lihat ini. Hakal dama di Kisah Para Rasul, artinya tanah darah. Aku kepingin tahu di dalam kamus bahasa Ibrani, tanah bahasa Ibraninya apa? Bukan hakal, tapi eretz. Tapi ini yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul apa? Hakal dama, harusnya eretz hadam. Tapi yang tertulis bukan dalam bahasa Ibrani, hakal dama. Nah, jadi Anda seringkali harus mencermati bahwa yang dimaksud oleh Injil Yohanes, mereka berbicara dalam bahasa Ibrani. Itu maksudnya bahasa yang digunakan orang-orang Ibrani di zaman itu, dan itu adalah Aramaik. Jadi baik pembuktian dari dalam Alkitab, saya tunjukkan tidak ada satupun kosakata Ibrani yang muncul dari ucapan Yesus dan para rasul. Malah saya buktikan semuanya bahasa Aramaik. Kemudian penjelasan ensiklopedia Yahudi dari profesor-profesor Yahudi menjelaskan bahasa yang dipakai orang-orang Palestina abad pertama adalah Galilean Aramaik. Nah, demikian tadi kamu ya. Sesi kedua nih, sesi akhir yang seru ya, dan apa ya, saya menonton video ini geli gitu ya. Mereka mencoba untuk mengkutip-kutip bahasa Arab yang mereka sesungguhnya macam mereka tahu saja gitu ya. Dan ya itulah, padahal ya ketika dihadapkan dengan umat Islam ya, mereka selalu berkata pukono begini, ngeles sana ngeles kemari. Tapi ketika mereka berdebat sesama mereka, Kristen versus Kristen, sesama mereka Kristen dengan Kristen, mereka mengkutip-kutip bahasa Arab ataupun mengutip-kutip Al-Quran lah segala macam ya, untuk mendukung argumennya ya, untuk dijadikan pendukung argumennya, yang dimana argumen itu biar nampak lebih wah dan bisa menang dalam perdebatan gitu. Ini debat Kristen versus Kristen padahal ya, tapi ya itulah namanya agama yang dibangun dari akal manusia, pemikiran manusia ya, yang sesungguhnya akal manusia itu terbatas ya, bukan dari ajaran dari para nabi, yang dimana para nabi itu mendapatkan risalah ya, mendapatkan perintah, mendapatkan firman dari Allah yang Allah perintahkan untuk menyampaikan kepada manusia, umat manusia ya, yang selalu bagaimana para nabi itu menyampaikan itu jelas ilmiah dan dapat dibuktikan kan itu ya. Sebagai contoh seperti nubuatan apa yang disampaikan para nabi itu terbukti gitu. Namun apa yang terjadi, nubuatan dari Paulus yang mereka anggap sebagai seorang rasul ini ya, padahal jelas di dalam Kisah Para Rasul itu 5:6 kalau tidak salah saya itu di sana lucu lagi ya tertulisnya itu ya,
siapakah engkau Tuhan, gitu ya. Masa jumpa Tuhan bertanya siapakah engkau Tuhan. Kalau siapakah engkau Tuhan, nah itu mungkin ya masuk di akal. Tapi kalau siapakah engkau Tuhan, aduh, bikin kita tertawa. Orang yang punya akal waras itu pasti akan berpikir lah, masa begini Rasul kan gitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Iri Widusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير